Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari manapun berada pada kesempatan sore hari ini, beberapa waktu yang lalu diberitakan oleh pihak militer Israel kalau rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, di bawahnya itu ada terowongan yang mereka klaim itu digunakan sebagai markas daripada kelompok milisi Hamas. Ya, walaupun kemudian kita juga melihat beberapa bantahan yang disampaikan oleh pihak Indonesia, termasuk Menteri Luar Negeri atau juga Kementerian Luar Negeri teman-temannya. Tapi hari ini baru aja saya mendapatkan berita kalau rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza ini dihantam atau diserang oleh rudalnya Israel. Bagaimana selengkapnya nanti saya akan bacakan di sini seperti apa yang ada saya tampilkan di layar. Lalu kemudian juga ada video yang akan saya bagikan pada kesempatan sore hari ini kepada kita semua, ya. Nah, ini dia teman-teman ya, saya tampilkan di layar ini ya, detik-detik rumah sakit Indonesia dihantam 11 rudal Israel. Ini terbaru ya dari situs CNBC Indonesia 10 November 2023 pukul 14:05 waktu Indonesia Barat. Dikatakan di sini, serangan rudal Israel ke rumah sakit Indonesia di jalur Gaza membuat sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan warga berhamburan, ya. Dan saya akan coba melihat beberapa foto yang ada di sini sebelum kita melihat videonya. Ini dia. Lalu berikutnya juga ada di sini, ya. Lalu ada lagi di sini, ya. Oke, jadi itu aja dulu untuk video ini dan maksud saya untuk foto ini, dan selanjutnya kita akan saksikan video berikut ini. Israel mengebom lahan-lahan parkir 4 rumah sakit penuh dengan pengungsi di Gaza, Palestina. 11 rudal dijatuhkan di dekat rumah sakit Indonesia. Kami mengajak Anda berdialog bersama dengan Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum, Mas Sarbini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Mas Sarbini, bagaimana kondisi keadaan di sana? Apakah bahan bakar hingga saat ini sangat-sangat sulit? Ya, memang rumah sakit kita ini lagi kekurangan dan semua aspek, Pak, terutama juga di bidang di solar juga kita sudah mulai mengalami kekurangan yang luar biasa, sehingga dalam 24 jam ini kalau memang solar nggak ada itu memang bisa mati total, rumah sakit ICU bisa mati, kemudian rumah sakit akan gelap gulita. Makanya dalam 24 jam ini adalah waktu-waktu yang sangat menegangkan bagi rumah sakit, sehingga apabila mereka tidak menemukan solar dalam waktu itu, maka kita bisa bayangkan bagaimana rumah sakit bisa berfungsi dengan baik. Mas Sarbini sudah mendapatkan kabar mengenai 11 bom yang dijatuhkan di dekat rumah sakit. Kondisinya bagaimana saat ini? Apakah ada para relawan Mercy yang juga terkena? Ya, kami mendapatkan kabar itu, kabar yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Israel tanpa memperhatikan peraturan atau undang-undang di mana rumah sakit merupakan institusi yang mesti dilindungi dan tempat mendapat melindungi warga Gaza di utara. Dan menurut kami ya, teror-teror ini tujuannya adalah agar masyarakat itu keluar dari Gaza Utara. Itu intinya gitu, Mbak. Artinya Israel sebenarnya itu ingin menguasai Gaza Utara dengan menghantam bangunan-bangunan yang memang di situ tempat berlindungnya warga Gaza. Nah, sebab itu yang dilakukannya adalah teror, sebenarnya teror untuk warga itu meninggalkan rumah sakit, sehingga ketika kosong itu merupakan langkah selanjutnya Israel untuk menghajar rumah sakit Indonesia. Kami memandang seperti itu, Mbak. Maka dibangun narasi-narasi di mana di bawah itu ada bunker, kemudian narasi di mana ada pengunjung ataupun warga yang masuk rumah sakit mengajukan senjata. Artinya ini dibangun narasi ini sehingga masyarakat atau publik percaya bahwa rumah sakit tidak steril, ada pengaruh Hamas. Ini yang merupakan satu diksi yang dibangun untuk memang ujungnya adalah untuk mengusir warga dari rumah sakit dengan teror-teror dan akhirnya menghajar rumah sakit, sehingga ada pembenaran bahwa yang dilakukan oleh IDF ini adalah memang tepat karena warga sudah meninggalkan rumah sakit, kemudian di bawah itu ada marka Hamas. Itu yang lagi dibangun sekarang, Mbak. Dan selanjutnya alhamdulillah relawan kami selamat sehat ya.
dan mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik dan mereka bisa menjaga keselamatan, dan kita berdoa juga semoga mereka selamat, warga Gaza selamat, rumah sakit selamat, dan rumah sakit ini adalah rumah sakit yang dibiayai oleh rakyat Indonesia. Mas Harbini, untuk stok obat-obatan apakah sudah tiba Mas, dan bantuan dari Indonesia ataupun negara-negara lain apakah sudah bisa memasuki wilayah Gaza? Sebenarnya rumah sakit ini udah nggak layak lagi dikatakan rumah sakit ya Mbak ya, karena memang di situ tuh ngumpul jadi apa tempat melindungi warga Mbak, baik di sekitar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit. Kita nggak bicara lagi obat-obatan itu udah sama sekali udah habis stok sekarang. Jadi pasien-pasien yang berobat ya yang luka-luka itu banyak yang mengalami infeksi Mbak, ada belatung, kemudian stok obat memang udah sama sekali udah kita katakan udah habis lah obat. Mereka mengobati dengan apa yang bisa mereka lakukan. Kadang-kadang mereka cuma perban tapi tidak memberikan obat, dan bantuan-bantuan internasional ke utara itu memang sama sekali tidak ada. Dia jauh dari Rafah, jauh dari pintu Rafah jauh, sehingga rumah sakit Indonesia tidak mendapat bantuan sama sekali Mbak, karena memang kondisi menuju rumah sakit Indonesia ini sangat tidak aman. Jadi sebenarnya distribusi bantuan dunia internasional akan efektif, akan terdistribusi dengan baik kalau memang ada jeda kemanusiaan, ada kegiatan senjata. Tapi kalau tidak ada seperti itu, maka bantuan-bantuan akan menumpuk di Rafah. Maka saya dengar itu ada ratusan truk yang menunggu untuk masuk ke Rafah. Jadi bagaimana mereka bisa masuk ke Rafah, mendistribusikan makanan, obat-obatan apapun yang dibutuhkan oleh warga Gaza, kalau misalnya tidak ada jeda kemanusiaan, tidak ada kegiatan senjata, malah itu menjadi sasaran-sasaran empuk dari pesawat-pesawat tempur ataupun drone Israel untuk menghantam bantuan-bantuan itu. Ini yang terjadi di utara Mbak, terutama di utara sangat kritis sekali, terutama di rumah sakit Indonesia. Obat-obatan sama sekali tidak ada, dan kita pun tidak bisa menggali atau mencari pada sumber-sumber yang lain, apotik, distributor obat sama sekali sudah tidak bisa Mbak. Ini yang terjadi pada hari ini. Oleh sebab itu gencatan senjata ini merupakan satu kata yang tepat untuk kita sebutkan agar distribusi makanan yang nunggu antrian ini, terutama juga dari Indonesia, ini bisa berlaku dengan baik dan efektif. Ya. Mas Harbini, lantas bagaimana operasional rumah sakit terlebih pasca pengeboman kemarin? Apakah akhirnya para pengungsi ini juga berpindah akhirnya ke Gaza Selatan dan meninggalkan rumah sakit Indonesia? Memang kan skenario seperti itu Mbak, itu kan 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu itu memang skenario bahwa warga Gaza Utara itu dipaksa pindah ke selatan. Tapi pertanyaannya bahwa tidak ada satu tempat pun di Gaza itu yang aman, mau di utara, mau di selatan, mau di tengah, ada yang aman Mbak, sama aja. Nah kalau ke selatan itu kan ada rumah sakit Sifa misalnya ya, yang mereka itu berlindung, sama aja Mbak. Sekarang rumah sakit menjadi tempat yang diteror Mbak. Diteror oleh Israel, setiap saat diteror. Cuma satu tujuannya, agar masyarakat itu meninggalkan rumah sakit dan mengungsi mencari tempat yang lain. Sehingga rumah sakit yang harus dilindungi itu akan menjadi sasaran, sehingga masyarakat itu mau tidak mau, ya harus keluar dari Gaza. Ini yang skenario dibangun seperti itu Mbak. Makanya saya tidak heran ketika terjadi serangan Israel semalam di 11 roket. Dan mungkin nanti malam atau 2 malam ke depan pun akan terjadi hal yang sama. Intinya itu masyarakat harus meninggalkan rumah sakit Indonesia. Jadi keteguhan masyarakat ini untuk bertahan mereka itu adalah demi tanah air mereka, demi tanah leluhur mereka, yang mereka tidak akan meninggalkan rumah sakit itu. Nah, jadi oleh sebab itu kita mengharapkan pada Israel terutama agar benar-benar menerapkan hukum-hukum perang di mana rumah sakit tempat berlindung daripada penduduk atau warga yang mencari perlindungan, sehingga mereka tidak menjadi korban dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Ini yang kita harapkan kepada dunia untuk bisa menekan Israel, sehingga rumah sakit Indonesia ini menjadi tempat yang safe bagi warga untuk yang mencari perlindungan. Untuk ditahu ya Mbak ya, bahwa rumah sakit Indonesia mau di dalam maupun di luar itu crowding yang minta ampun. Diperkirakan lebih dari 15.000 warga itu mencari perlindungan di rumah sakit. Kita bisa bayangkan bagaimana MCK mereka, bagaimana makan mereka, bagaimana minum mereka dan sebagainya. Ini hal yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi bagi mereka yang penting adalah mereka bisa selamat, bisa safe, maka mereka mencari perlindungan yang menurut mereka rumah sakit adalah tempat yang safe. Tapi realitanya, kenyataannya mereka juga tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Setiap saat mereka mendapatkan teror. Dan kita nggak bisa bicara lagi korban yang pasti berjatuhan, baik luka-luka ringan, luka-luka berat atau yang meninggal. Nah pertanyaan selanjutnya adalah ketika mereka yang luka dibawa ke rumah sakit, kemudian persediaan obat-obatan sudah tidak ada lagi, kemudian instrumen bedah tidak ada lagi, jadi mereka
apa yang harus dokter lakukan untuk mereka. Jadi makanya saya dapat informasi banyak betul yang luka-luka itu jadi belatung, Mbak. Ada belatung, ada infeksi dan sebagainya. Maka ada juga masalah baru yang sudah terjadi dan akan terjadi lebih banyak lagi nantinya kalau pasokan obat-obatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit ini tidak terdistribusi ke sampai ke utara. Mas Sarbini, ada berapa total relawan Mercy di sana dan apakah ada rencana evakuasi? Ya, silakan Mas Sarbini. Ada 3 orang, Mbak. Ada 3 orang. Ada 3 orang relawan kita di rumah sakit Indonesia di Gaza. Ada 3 orang mereka tinggal di rumah sakit dan mereka melaksanakan fungsi-fungsi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka sehingga bisa membantu walaupun sedikit warga Gaza. Dan selanjutnya apakah mereka ada evakuasi atau tidak, Mbak? So, opsi semua bisa terbuka, Mbak. Kita lihat situasi dan kondisi yang menjadi pertimbangan kita. Jadi kita lihat bahwa apabila misalnya masyarakat di Gaza masih mendiami di rumah sakit kita dan di situ membutuhkan tenaga, membutuhkan kekuatan kita, membutuhkan bantuan-bantuan dari kita, maka mereka tetap di sana. Tapi apabila misalnya masyarakat Gaza sudah meninggalkan rumah sakit dan mereka pergi untuk mengungsi, mungkin opsi ini juga akan diperhatikan oleh teman-teman, dan juga kita memperhatikan juga apa langkah yang tepat untuk apabila kondisi seperti itu. Semua plan itu kita buka, Mbak. Baik, terima kasih Mas Sarbini, Ketua Presidium Mercy. Kita doakan yang terbaik tentunya untuk para relawan dan seluruh masyarakat Palestina. Oke, dan sekian saja dulu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini. Kita berdoa ya kiranya di sini tidak ada korban jiwa, karena tentunya kita juga sangat menyayangkan kalau misalnya hal ini terjadi, ya kan? Karena bagaimanapun juga bahwa ini adalah dananya diambil dari uangnya ya dari Indonesia, dan saya pikir ini bukan hanya dari beberapa kelompok saja. Tentunya di sini juga saya pikir ada dana yang diambil dari APBN dan itu adalah uangnya masyarakat Indonesia, ya kan? Doa kita kiranya konflik Israel Hamas ini boleh saja segera diselesaikan dan mendapatkan solusi untuk dua negara ya. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.